Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana Abduh dengan NIM 111421001. Saya dari kelas A jurusan Budidaya Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 7 hal atau faktor penghambat bagi jalannya pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama, kurangnya manajemen waktu. Perlu kita ketahui bersama bahwa seorang pemimpin harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Seorang harus disiplin dalam melaksanakan segala perintah untuk melaksanakan tugasnya. Seorang pemimpin dituntut untuk bisa mengatur waktunya ketika dia memimpin sebuah organisasi. Tentunya telah kita lihat bersama, kebanyakan seorang pemimpin itu kurang dalam manajemen waktu, kurang disiplin dalam mengerjakan tugasnya. Sebagai contoh, ketika kita melakukan sebuah kegiatan, karena menjadi seorang pemimpin, dia harus siap sedia. Pemimpin dituntut untuk punya sikap luar biasa, karena anggotanya akan melihat sikap pemimpin tersebut. Selanjutnya yang kedua, sulit menangani suatu masalah. Sulit menangani suatu masalah, poin penting ini karena hampir semua organisasi tentunya punya masalah. Rata-rata masalah yang dihadapi oleh pemimpin adalah dari tindakannya. Ketika seorang pemimpin tersebut tidak bisa mengatasi suatu masalah, seorang pemimpin tersebut akan mundur dari suatu permasalahan, bahkan akan lari dari masalah tersebut. Yang perlu digariskan adalah dia tidak bisa menjadi penengah ketika ada masalah, sulit untuk mencari solusi bersama anggotanya. Kemudian yang ketiga, tidak bertanggung jawab dalam memimpin organisasi. Faktor yang ketiga ini adalah tidak bertanggung jawab dalam memimpin organisasi. Telah kita ketahui bersama, kebanyakan seorang pemimpin yang sudah terpilih menjadi pemimpin tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, karena sesuatu yang dia lakukan itu bertolak belakang dengan tindakan dia sebelumnya menjadi seorang pemimpin. Sehingga ketika sebagai pemimpin nantinya kita harus menjalankan keputusan yang sudah dibuat. Tidak ada gunanya Anda menjadi seorang pemimpin ketika Anda tidak bertanggung jawab dalam menjalankan organisasi Anda. Berikutnya yang keempat, mudah marah. Sifat mudah marah ini merupakan sifat seorang pemimpin yang memiliki ego, sehingga dia tidak bisa mengerti apa yang diinginkan oleh anggotanya atau yang dimaksud dengan anggotanya. Ketika anggotanya memiliki satu kesalahan saja, pemimpin tersebut akan cepat marah dan akan menjudge anggotanya untuk tetap terlihat baik di mata publik. Sebenarnya sikap pemimpin itu untuk berbaur dengan anggotanya, menciptakan vibes yang positif, memberikan kontribusi penuh kepada anggotanya. Yang kelima, close-minded. Close-minded merupakan sikap atau sifat seseorang pemimpin yang dirinya merasa tertutup dengan semua orang. Close-minded adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa terbuka dengan orang banyak, tetapi close-minded ini sifat pemimpin yang tertutup ke semua orang, sehingga fungsi kepemimpinannya tidak berjalan sesuai karena seorang pemimpin tersebut tidak punya kepercayaan diri atau tidak pede karena dia merasa sulit untuk berbaur dengan orang banyak. Nah, ini menyebabkan keterhambatan sebuah fungsi kepemimpinan. Berikutnya yang keenam, tidak mempunyai kemampuan public speaking. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya public speaking juga sangat berpengaruh dalam berorganisasi. Seorang pemimpin dituntut untuk bisa punya skill public speaking dengan baik. Kalau dia tidak punya keahlian public speaking, organisasi tersebut tidak akan terarah karena dia tidak mampu untuk berbicara di depan umum. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, pengetahuan organisasi berkurang. Karena kalau menjadi seorang pemimpin itu kita harus mempunyai pengetahuan terhadap organisasi. Kalau kita tidak punya pengetahuan ataupun pengalaman berorganisasi, secara tidak langsung organisasi yang kita pimpin itu akan berantakan, tidak akan sejalan sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Baik, terima kasih, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.